Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ranistianti dengan NPM A1A022033, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya berasal dari kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas UTS keterampilan membaca tentang materi pertemuan awal sampai pertemuan akhir dalam bentuk peta konsep yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Arifin, MPD. Baiklah, saya akan memperlihatkan terlebih dahulu peta konsep yang sudah saya buat saat pelaksanaan UTS kemarin. Seperti ini. Dan seperti ini. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai definisi dalam ruang lingkup. Yang pertama yaitu definisi dalam pengertian sempit, di mana pada definisi ini lebih mengutamakan mekanisme penggunaan bunyi yang satu dengan bunyi yang lain dan memiliki makna. Yang kedua yaitu definisi dalam pengertian agak luas, di mana hanya sekedar membunyikan huruf dan melafalkannya. Yang ketiga yaitu definisi dalam pengertian modern, di mana terdapat kritik kreatif dalam membaca dan pemahaman mekanis. Selanjutnya yaitu cara memahami bahasa. Yang pertama yaitu pemerolehan bahasa dan yang kedua yaitu dengan belajar. Pemerolehan bahasa ditandai dengan tidak disengaja dan tidak direncanakan sehingga hasilnya bertahan lama. Sedangkan dengan belajar dilakukan dengan sengaja dan tidak bertahan lama. Materi selanjutnya yaitu mengenai akronim dan singkatan. Akronim di sini dilafalkan secara per kata, sedangkan singkatan dilafalkan secara huruf per huruf. Contoh dari akronim ini sendiri yaitu seperti kata UNIP. Dia menunjukkan diri, berarti Universitas Bengkulu. Sedangkan singkatan ini seperti kata MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan dia tidak menunjukkan dirinya. Adapun materi selanjutnya yang saya tuliskan pada peta konsep kemarin yaitu materi membaca pemahaman. Menurut Tarigan, membaca pemahaman merupakan salah satu jenis membaca yang bertujuan untuk memahami standar-standar dan norma-norma kesastraan, resensi kritis, drama tulis, serta pola-pola fiksi. Nah, dalam membaca pemahaman ini terdapat 4 jenis membaca pemahaman. Yang pertama yaitu membaca pemahaman literal. Membaca literal ini adalah kemampuan membaca untuk menangkap isi dari bacaan secara tersurat atau eksplisit. Yang kedua yaitu pemahaman interpretasi. Pemahaman interpretasi menurut Syafi'i adalah pemahaman di mana pembaca memahami apa yang dimaksudkan penulis dalam teks. Dan yang ketiga yaitu kemampuan membaca kritis, di mana kemampuan membaca kritis ini mengelola bahan bacaan dan menemukan makna tersirat maupun makna tersurat. Dan yang terakhir yaitu kemampuan membaca kreatif, merupakan kemampuan membaca tingkat tertinggi dari kemampuan membaca seseorang. Kemudian tujuan dari membaca pemahaman ini yang pertama yaitu untuk menangkap arti bacaan, yang kedua untuk menangkap makna yang tersirat maupun makna yang tersurat, dan yang ketiga yaitu untuk membuat simpulan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi membaca pemahaman yaitu tingkat intelijensi, kemampuan berbahasa, sikap dan minat, keadaan membaca, kebiasaan membaca, pengetahuan tentang cara membaca, latar belakang sosial, emosi, dan pengalaman yang dimiliki. Pada materi paragraf, paragraf merupakan suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Di dalam paragraf terdapat struktur yang terdiri dari kalimat topik, kalimat pengembang langsung, dan kalimat pengembang tak langsung. Di dalam paragraf juga terdapat kata transisi, yaitu ungkapan penghubung antar kalimat, lalu ada sinonim yang merupakan dua butir leksikal yang maknanya hampir mirip atau sama. Sedangkan antonim yaitu oposisi makna yang katanya dapat dijenjangkan. Sedangkan epilepsis yaitu merupakan unsur bahasa yang maknanya sudah diketahui sebelumnya. Bab 2, jenis-jenis paragraf. Paragraf berdasarkan pola penalarannya. Ada paragraf deduktif yang kalimat utamanya berada di awal dan menggunakan pola penalaran dari umum ke khusus. Paragraf induktif, kalimat utamanya berada di akhir dan pola penalarannya dari khusus ke umum. Paragraf campuran, kalimat utamanya berada di awal dan akhir dan menggunakan pola penalaran dari umum khusus umum. Sedangkan paragraf ineratif merupakan paragraf yang kalimat utamanya berada di tengah dan menggunakan pola penalaran khusus umum khusus. Sedangkan paragraf menyebar yaitu tidak memiliki kalimat utama dan isi kalimatnya berada di seluruh paragraf. Jenis paragraf berdasarkan gaya ekspresi atau pengungkapan.
Yang pertama yaitu paragraf narasi. Paragraf narasi bertujuan untuk mengisahkan atau menceritakan. Paragraf deskriptif bertujuan untuk menjelaskan sejelas-jelasnya. Paragraf argumentatif bertujuan untuk menyampaikan pendapat. Paragraf persuasif bertujuan untuk mengajak, dan paragraf eksposisi bertujuan untuk memberikan informasi. Paragraf berdasarkan urutannya. Yang pertama yaitu paragraf pembuka yang berisi pengantar atau latar belakang. Yang kedua yaitu paragraf inti yang berada pada paragraf pembuka dan paragraf penutup. Kemudian paragraf penutup yang berisi simpulan. Bab 3 yaitu pengembangan paragraf. Di dalam pengembangan paragraf terdapat 4 pengembangan paragraf. Yang pertama yaitu kronologi yang berdasarkan urutan waktu, yang kedua yaitu ilustrasi berupa pemaparan atau gambaran, yang ketiga yaitu definisi yang mendefinisikan atau menjelaskan definisi tersebut, dan yang terakhir yaitu analogi yang bertujuan untuk menjelaskan sesuatu yang belum dikenal dengan baik. Bab 4, penalaran. Penalaran terbagi menjadi 2 yaitu induktif. Induktif merupakan pengambilan simpulan yang berlaku umum dan bersifat khusus, seperti generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat. Kemudian, deduktif merupakan hal-hal khusus seperti pengambilan simpulan langsung dan pengambilan simpulan tidak langsung.